Nah ini pemirsa memang cukup miris kalau kita lihat ternyata angkanya mengejutkan di 4 tahun terakhir ini meningkat 70%, Vi. Jadi nggak tanggung-tanggung begitu ya angkanya. Kita patut waspadai hal ini, kita coba akan cari lebih dalam mengenai hal ini. Sudah hadir di studio bersama kami ada Dr. Hani Nilasari, Ketua Departemen Dermatologi dan Venereologi FKUI RSCM. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi dokter, terima kasih berkenan hadir di studio kami. Ya, dan juga sudah terhubung nih melalui sambungan Zoom bersama kami ada Dr. Siti Nadia selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Nadia. Assalamualaikum Dr. Nadia, maaf lahir batin dok. Waalaikumsalam Mas Arif, Ayah, salam sehat. Iya. Alhamdulillah. Kudu mesti minta maaf sama dokter Nadia. Sering repotin ya? Pagi-pagi nggak ada janjian dari malam, tiba-tiba mau kok. Masya Allah. Siap dok, nah ini kita juga mau ngerepotin juga dok, minta pencerahan juga. Bagaimana kemudian angka ini bisa muncul dari Kementerian Kesehatan? Peningkatan yang luar biasa, 70%. Dan mirisnya betulkah ini kemudian mayoritas dari mereka adalah anak-anak, Dokter Nadia? Kalau kita lihat jumlah kasus sifilis yang kita temukan ya dari 2018 itu baru sekitar 12.500. Nah kemudian kalau kita lihat terjadi peningkatan cukup signifikan di 2021-2022 mendekati angka 20.000 bahkan 21.000. Nah yang tentunya cukup mengkhawatirkan kita kalau dari angka ini ternyata dari 20 ribuan ini untuk ibu hamil kasusnya kurang lebih 10%-nya sampai 15%-nya, di mana kita tahu bahwa risiko penularan dari ibu ke anak ini akan bisa sangat terjadi. Apalagi kemudian jumlah anak yang positif sifilis dari ibu yang melahirkan itu sekitar 800 sampai dengan 1.000 kasus per tahunnya. Itu bisa menimpa atau mungkin terserang lah begitu ya ibu dan anak ini. Kalau boleh tahu asal muasal awalnya dok Nadia dari data ini. Ya, kalau kita lihat kita dapatkan ini dari screening ya, karena kita ingin agar tidak ada penularan dari ibu ke anak pada masa kehamilan maupun menyusui, sehingga ada program yang kita anjurkan kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan di awal-awal kehamilannya, yaitu untuk penyakit HIV, sifilis, dan juga hepatitis. Karena ketiga penyakit ini bisa sangat mungkin menularkan selama kehamilan, tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya penyakit ini bisa dicegah kalau ketahuan di awal-awal daripada kehamilan. Nah dari sini kemudian kita lihat bahwa ternyata karena kita lihat apa yang terjadi di sini adalah ternyata mereka ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang sebenarnya nggak punya faktor melakukan seks atau perilaku seks yang beresiko ya, artinya jajan ataukah pekerja seks atau misalnya populasi kunci ya. Jadi mereka ini adalah ibu rumah tangga yang memang tidak ada aktivitas perilaku seks yang beresiko, dan umumnya mereka mendapatkan penyakit ini dari suami mereka yang mungkin melakukan perilaku seks beresiko tanpa menggunakan pengaman atau kondom. Oke, saya langsung mau ke dokter. Saya dalami dulu ya dokter Nadia ya. Jadi faktor-faktor yang mendominasi apa? Karena tadi faktanya adalah ternyata mayoritas sang pembawa, sang ibu ini memang ibu rumah tangga. Mungkin kemudian salah satu faktornya adalah bawaan darah subi dan juga lain-lain. Jadi gini, sebetulnya kita harus tahu dulu apa itu sifilis ya. Penyakit sifilis adalah penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual ya. Jadi digolongkan dalam infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual atau infeksi menular seksual. Etiologinya atau penyebabnya sendiri adalah suatu bakteri. Bakterinya disebutnya adalah Treponema pallidum. Bakteri itu bisa masuk dari orang ke orang. Tentunya tadi disampaikan oleh Dr. Nadia bahwa itu dilakukan pada saat melakukan penetrasi atau melakukan kontak seksual yang beresiko. Jadi harus ada kontak seksual yang beresiko itu juga. Kemudian yang kedua adalah tercemarnya darah ya. Jadi kalau misalnya kita donor darah, kemudian kita ditransfusi darah, donornya itu tidak dilakukan pemeriksaan, itu bisa juga. Tetapi pada saat ini kan program pemerintah sudah memastikan bahwa darah itu sudah bersih ya. Jadi semuanya sudah aman lah ya untuk kita masuk dalam transfusi. Kemudian yang ketiga adalah penularan dari ibu yang terinfeksi tentunya kepada anaknya. Dan itu yang saat ini kita deteksi bahwa agak banyak nih
Miris, persentasenya agak tinggi begitu ya. Karena tadi disampaikan oleh Dokter Nadia bahwa dilakukan pemeriksaan pada saat ibu itu terdeteksi bahwa ibu hamil. Jadi pada saat pemeriksaan pertama ibu dilakukan pemeriksaan darah untuk dilakukan screening. Tentunya itu juga untuk mencegah ya, supaya kalau misalnya nanti ada infeksi ya ibu cepat diobati supaya tidak bermanifestasi. Itu biasa kan dilakukan pada saat program-program kehamilan dan lain sebagainya betul. Ya, Dok ya. Dok, artinya di sini muaranya adalah faktor suami ya? Ya, bisa disampaikan seperti itu karena biasanya umumnya tidak mengeneralisasi, tetapi umumnya yang melakukan kontak seksual beresiko itu adalah pihak laki-laki atau pihak suami ayah gitu ya. Tetapi tidak dipungkiri juga bahwa dalam kita melakukan obrolan-obrolan dengan ibu, ternyata ibunya juga ada resiko juga gitu ya. Jadi ya memang paling banyak adalah suami yang terinfeksi. Melalui hubungan biologis sajakah? Iya. Atau mungkin kalau sudah dampaknya kepada luka-luka di bagian tubuh juga bisa menularkan sifilis memudahkan ini. penularan itu. Ya, tadi disampaikan bahwa kelainannya itu di mukosa biasanya ya, bisa di mulut. Kalau misalnya kita melakukan kontak seksualnya secara oral ya. Jadi orogenital disebutnya begitu. Jadi kontak antara mulut dengan kelamin. Kemudian juga kelamin dengan kelamin. Jadi kalau misalnya ada luka di area kelamin kita harus hati-hati, jangan-jangan kita bisa menularkan. Dan kita harus deteksi dini itu gitu. Apakah kita mendapatkan salah satu infeksi yang disebut infeksi menular seksual. Begitu juga kelainan di area anus. Nah, area anus juga pada laki-laki yang melakukan kontak seksual dengan laki-laki, nah itu harus hati-hati. Disampaikan oleh Dokter Nadia tadi bahwa harus pakai kondom gitu ya. Nah, itu salah satu pencegahan supaya tidak terinfeksi kita. Oke, tapi kalau itu kan tadi kan sistem penularannya melalui mukosa, kemudian hubungan intim dan segala macam. Tapi bagaimana kemudian seseorang ini bisa terinfeksi? Apakah kemudian karena pola hidup, juga pola kebersihan dan lain-lain itu, Dok? Itu nanti yang Dokter Hani bisa jelaskan usai jeda ya, Dok ya. Sesaat lagi untuk Anda. Ya, kita coba ajak Anda pemirsa untuk coba mencari tahu lebih dalam lagi apa sih faktor-faktor yang bisa kemudian membuat kita terinfeksi penyakit sifilis atau raja singa ini, Dok. Pola hidup sehat, kebersihan penting tidak? Semuanya itu penting ya, tetapi kalau misalnya bakteri itu sudah masuk dan kemudian ada masa inkubasi ya kita sebutnya begitu, kemudian bakteri itu pasti akan berkembang. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya seseorang itu daya tahan tubuhnya turun ya, rendah, itu tentunya manifestasinya akan lebih cepat ya. Yang awal adalah timbulnya luka di tempat pada saat kita melakukan kontak seksual yang berisiko tadi, misalnya di area kelamin. Kemudian kalau kita melakukan kontak dengan mulut ya bisa juga di area mulut. Dan kadang-kadang luka itu tidak terdeteksi dan terabaikan oleh pasien karena lukanya cuma satu, tidak nyeri juga. Tidak nyeri. Ya. Jadi nggak ada rasa sakitnya gitu? Tidak ada rasa sakitnya. Itu yang bahkan mungkin sebagian orang mengabaikan ini. Iya, betul. Jadi mereka tidak merasa sakit dan kemudian tidak mengakses fasilitas kesehatan untuk melakukan. Mematikan dan bisa disembuhkan nggak? Oh, sangat bisa disembuhkan. Apalagi pada saat kita temukan dalam kondisi dini. Kecuali kalau udah agak berat mungkin ya, kalau udah agak berat tentunya komplikasinya yang harus kita pikirkan juga. Saya ke Bu Siti Nadia Tarmizi nih. Bu Nadia, Bu Dokter Nadia. Di salah satu literasi ya 5 provinsi dengan kasus sifilis tertinggi di Indonesia. Ini mungkin bisa ada penjelasan dari Dokter Nadia, Dok, dan tindakan preventif pemerintah, Dok. Ya, sebenarnya provinsi yang tertinggi ini bukan berarti bahwa provinsi lain kasusnya tidak sama tingginya ya, Mas Adel ya. Karena sebenarnya provinsi yang tertinggi ini adalah mereka yang memang secara rutin dan aktif untuk melakukan penemuan kasus. Karena sebenarnya ya kalau kita sekarang sudah menemukan kurang lebih 21.000 kasus, itu estimasinya itu kalau kita lihat kasus sifilis itu kurang lebih ada 50.000 kasus di Indonesia ini. Jadi kita sebenarnya baru ketemu setengahnya, di mana kasus pada anak-anak itu kurang lebih 24.000. Jadi memang PR kita masih cukup banyak untuk meningkatkan penemuan kasus. Dan salah satunya tadi kalau upaya pencegahan adalah tentunya yang lebih bisa memungkinkan adalah pertama kita melakukan screening pada ibu hamil ya. Nah tapi ini ada tantangannya Mas Arif ya, bahwa
kalau kita screening pada ibu hamil, ini bapak-bapaknya mesti memahami karena kadang-kadang bapak-bapak seringkali denial gitu ya bahwa membawa penyakit tersebut adalah istrinya, padahal istrinya tidak pernah melakukan perilaku beresiko, sehingga kadang-kadang ibu hamil takut untuk dilakukan pemeriksaan karena tadi takut dimarahin suami, takut terstigma oleh keluarga dan sebagainya. Padahal yang paling bisa kita lakukan adalah memastikan karena satu kalau kemudian ibu hamil ini positif, maka kita bisa mencegah kepada anaknya. Yang kedua, kita bisa mengobati si ibu tersebut. Dan yang ketiga, kita bisa juga memberi pengobatan kepada suaminya. Jadi dengan melakukan screening, kita bisa melakukan pemutusan rantai penularan kepada 3 populasi ini. Kemudian yang kita lakukan juga adalah kita melakukan penemuan aktif banyak yang dilakukan oleh puskesmas pada kelompok-kelompok yang memiliki populasi beresiko atau tempat-tempat yang beresiko ya, seperti mungkin misalnya karaoke, panti pijat dan sebagainya ya, untuk kemudian dilakukan secara rutin pemeriksaan ini. Nah dok, untuk yang terakhir tadi dok ya, apakah Kementerian Kesehatan juga memiliki tanggung jawab moral juga dok untuk membasmi hulu ya dari penyakit sifilis ini? Tadi kan beberapa titik sudah disebut tuh oleh kementerian. Artinya Kementerian Kesehatan juga ikut mendorong. Apakah itu memang ada perdanya yang dilanggar atau mungkin undang-undang yang dilanggar begitu? Mitra koordinasi lah Kementerian Kesehatan. Nampaknya kan sudah ada kan dok, bahkan targetnya hingga tahun 2022 tuh. Apa evaluasinya dok? Ya, jadi memang kalau kita berbicara mengenai sifilis ini kan tidak hanya bisa dilakukan sektor kesehatan saja. Kami sudah bekerja sama misalnya dengan Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, juga Dinas Pariwisata ya dalam hal ini untuk memastikan misalnya tempat-tempat karaoke, tempat panti pijat ini tentunya tenaga kerjanya harus bebas dari HIV, sifilis, dan hepatitis ya supaya ya tidak ada kesan yang tidak baik ya. Yang kedua adalah tentunya kita mendorong bersama juga puskesmas bahwa memberikan edukasi yang sangat penting kepada ibu hamil ini mengenai pemeriksaan ini, dan edukasi ini harus dilakukan bersamaan dengan pasangannya ya supaya kalau nanti ibu hamilnya positif suaminya juga mau dilakukan pemeriksaan ya. Jadi kalau dari regulasi itu yang kita lakukan bersama dengan dinas atau sektor lain yang tentunya yang terkait ya, terutama sektor pariwisata. Yang kedua adalah kita tahu bahwa sifilis ini adalah bagian standar pelayanan minimal yang harus dilakukan kabupaten kota. Kita berharap bisa kemudian semakin menurunkan angka sifilis ini. Perda-perdanya mungkin harus sudah ada digencarkan lagi ya. Dok, terakhir dok, mungkin apa yang bisa dilakukan oleh kami ini, terutama untuk tadi kan tidak hanya wanita saja, tapi juga para pria juga, terutama untuk mereka-mereka yang mungkin baru akan menikah atau mungkin baru akan melakukan pengecekan kehamilan, apa yang harus dilakukan sejak ini? Ya betul, betul sekali ya. Jadi bahwa sifilis ini bukan tanggung jawabnya tenaga kesehatan saja, tetapi edukasi dan kemudian kesadaran dari masyarakat terkait dengan kapan kita harus melakukan deteksi dini, kapan kita harus lakukan screening, kapan kita harus melakukan pengobatan, itu juga sangat penting tentunya ya. Jadi saya mengajak bahwa semuanya teredukasi begitu, dan kemudian dari bincang-bincang ini mudah-mudahan banyak manfaat untuk masyarakat semua. Jadi mau gitu ya melakukan screening atau melakukan pemeriksaan, karena sebetulnya melakukan pemeriksaan itu mudah. Dengan pemeriksaan darah saja, serologi itu bisa dilakukan pengecekan terhadap beberapa infeksi sekaligus. Tingkat vaskes puskesmas pun bisa? Bisa, semuanya sudah difasilitasi oleh Dokter Nadia. Oleh pemerintah dalam ini. Kan? Jadi artinya misalnya gini, setelah tayangan ini ada masyarakat, warga, saudara-saudara kita yang khawatir gitu loh ya kan, parno lah istilahnya. Merasa bahwa beresiko tinggi gitu ya, bisa. Artinya bisa ya itu dilakukan. Bisa. Dan jangan juga menganggap ini apa misalnya tabu ya, atau apa. Tabu, gitu. stigma itu harus dihilangkan karena ini infeksi. Kalau infeksi bisa dideteksi secara dini, tentunya pengobatan akan lebih cepat. Pemeriksaan kan tidak hanya karena kemudian kita merasa ada gejala ya kan dok ya, untuk antisipasi tadi itu. Betul. Jadi dilakukan bisa pranikah, kemudian pada saat ibu hamil di trimester awal ya. Jadi bulan-bulan pertama kehamilan itu harus dilakukan pemeriksaan juga, dan kemudian nanti diulang di akhir-akhir kehamilan. Jadi pada saat lahir sudah yakin pasti bahwa anaknya sehat. Sip kalau gitu. Dokter Hani Nilasari, terima kasih atas informasi paparannya. Bu Dokter Siti Nadia Tarmizi juga terima kasih Bu. Terima kasih penjelasannya Dokter Nadia. Men-share data dan juga mengingatkan kita juga masyarakat Indonesia untuk
lebih sehat lagi dan secara juga melakukan pemeriksaan dini, fisik jangan malu dan karena ini psikis. memang merupakan sebuah kewajiban juga untuk kita dan juga keluarga kita semua. Terima kasih banyak Dokter Hani, Yeah. Dokter Nadia. Ya, Dokter Nadia dan juga Dokter Ani, kita dukung juga Indonesia agar menang di semifinal. Wah, luar biasa nih. Lompatannya jauh banget ya. Iya kan? Kita dukung Hari dia ini, sebagai anak bangsa kan. Semifinal sepak bola di SEA Games di Kamboja ya. Persiapannya seperti apa, euforia seperti apa, kami hadirkan langsung untuk Anda nanti usai jeda ya.